Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ustazah Rahmi Syarifuddin yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahmi Syarifuddin, asal dari Makassar, tepatnya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Izin bertanya Pak Kiai mengenai hadis dhaif. Apakah boleh kita beramal menggunakan hadis dhaif? Terlebih lagi di momentum bulan Ramadan saat ini. Kemudian yang kedua, penggunaan kata Allahumma dan Rabbana pada saat kita berdoa. Dari segi bahasa, apa perbedaan dari kedua kata tersebut? Dan pada saat kapan kita berdoa menggunakan kata Allahumma atau kata Rabbana? Terima kasih Pak Kiai, syukron wa jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah Rahmi di Makassar yang sudah memberikan pertanyaannya kepada kami. Kita jawab satu-satu Pak Kiai. Di pertanyaan pertama terkait hadis dhaif. Apakah diperbolehkan bagi kita untuk beramal menggunakan dasarnya hadis dhaif? Terlebih lagi mungkin pada saat momentum Lebaran ini Pak Kiai. Tafadhol. Iya, baik, ini pertanyaan yang sangat sensitif. Saya berusaha untuk bisa memberikan representasi secara keilmuan. Di Ramadan banyak hadis-hadis dhaif. Saya punya guru, Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub. Ya, beliau menulis hadis-hadis dhaif di bulan suci Ramadan itu, ya, dalam satu karya beliau yang cukup besar, cukup tebal. Itu maknanya ketika kita mendengar kata hadis dhaif, maka kita harus berkonsentrasi secara keilmuan. Artinya begini, apakah hadis jadi sebelum boleh atau tidak, kita harus mengerti. Apakah hadis yang disebut dhaif itu harus dilempar ke sampah? Jawabannya ada dua. Apabila hadis itu, ya, yang dhaifnya adalah rijalul hadis, artinya para periwayat hadisnya yang dhaif, maka hadis itu tidak cepat dibuang, tetapi ditunggu apakah ada hadis-hadis yang lain yang mendukung, ya, dengan hadis yang rijalul hadisnya ini dhaif. Kalau ternyata banyak dan matannya itu, teks hadisnya itu didukung oleh hadis sahih, didukung oleh hadis hasan, maka hadis yang dhaif ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairih. Jadi dia kedudukannya hasan karena didukung oleh hadis-hadis yang lain. Itu dhaif, manakala dhaifnya itu dari rijalul hadis, periwayat hadisnya. Tapi kalau dhaif yang dimaksud adalah matannya, teksnya, ya, teks hadisnya yang dhaif, maka dia tidak boleh untuk disebarkan dan disampaikan kecuali dalam konteks tarbiyah, dalam mendidik, dalam dunia perguruan tinggi atau dunia pesantren. Itu disebutkan hadis-hadis dhaif matan itu untuk berhati-hati bahwa ini disampaikan untuk tidak diamalkan. Jadi disampaikan untuk tidak diamalkan. Karena di dalam definisi ulama yang disebut hadisud dhaif, hadisul ladzi faqada syartan au aksara, ya, fi qabulis sahihi wal hasan. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat atau beberapa syarat untuk dijadikan hadis sama dengan hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Nah, apabila dia tidak sampai derajat sahih, maka diukur yang kedua, sampai
derajat hasan. Kalau tidak pada dua kriteria ini, maka hadis itu disebut dengan dhaif. Dan nanti dhaif itu variannya banyak sekali. Nah, sekarang kita memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini adalah dhaifur rijal, ya. Dhaif karena rijalul hadisnya. Ulama-ulama mengatakan yajuzu ayya'mala bi hadisid dhaif litarghib wat tarhib. Boleh mengamalkan hadis yang dhaif apabila tujuannya itu litarghib, menambahkan gairah orang beribadah. Wat tarhib, menyebabkan orang jadi semakin takut untuk melaksanakan kejahatan. Nah, kan dengan dua alasan ini diperbolehkan. Para pemirsa, di bulan Ramadan ini banyak hadis yang dhaif berkeliaran. Seperti umpamanya kita di awal menjelang Ramadan, di awal-awal Ramadan, bahkan di sepanjang Ramadan digunakan hadis yang mengatakan bahwa Ramadan awaluhu rahmah. Ramadan itu awalnya rahman. Ya. Wa ausatuhu maghfirah. Pertengahannya itu ampunan. Wa akhiruhu idkum minan nas. Ya, idkum minan nar. Dan yang ketiga itu pembebasan dari api neraka. Hadis ini dhaif. Ya, tidak sahih dan tidak hasan. Tetapi hadis ini bermanfaat ketika disampaikan kepada orang yang sedang berpuasa, orang yang semangat tarawih jadi bertambah ketika dia mengetahui berarti kalau 30 hari saya kerjakan, saya dapat kasih sayang Allah, saya mendapat ampunan dari Allah dan saya dibebaskan dari api neraka. Nah, itu namanya litarghib, memberikan gairah, ya, semangat orang untuk melakukan ibadah. Boleh. Yang tidak boleh dilakukan, diamalkan itu, pertama syaratnya itu, mengamalkannya itu tujuannya adalah litarghib wa tarhib. Yang kedua, ya, alla yakunad dha'ifu sadidan. Tidak boleh dhaif betul. Artinya matannya itu sangat berlebih-lebihan. Nah, ini nanti kita akan dapat ya satu amalan, pekerjaan, tapi pahalanya seperti pahala 1000 orang jihad fisabilillah. Nah, itu timpang tuh. Masa satu perbuatan mengalahi 1000 orang yang jihad fisabilillah. Itu namanya dhaif jiddan. Dhaif betul gitu loh. Nah, itu walaupun boleh diamalkan, yang semacam ini nggak boleh karena dianggapnya lebay, berlebihan, ya. Jadi inqita'us sanad, karena terputusnya sanad. Jadi dilihat tuh oleh para muhadis dari bulan-bulan berapa generasi. Kalau kita ini, generasi kita ini antara 39 sampai 40 umpamanya yang hadir ini, sampai 43. Dilihat tuh dari generasi kita 43 orang yang tertasalsul sampai Nabi itu ada yang kosong tidak? Nah, kalau ada yang kosong, majhul namanya, maka inqita'us sanad. Walaupun matannya bagus, maka hadis ini dhaif. Tapi dhaif rijalul hadisnya. Itu ya. Atau apa itu su'uddabtihi, lemah catatannya. Kalau tulisannya itu dia tidak sempurna, kurang pandai menulis. Maka itu berbahaya. Di samping memang dulu kan tidak ada titik, tidak ada ya tasydid, tidak ada syaddah. Itu kalau dianggapnya berbahaya, maka dia nggak langsung didudukan pada derajat sahih atau hasan. Nah, yang ketiga bisa jadi syuzuz, ya, menyimpang, ya, dari hadis-hadis yang sahih, dari hadis-hadis yang hasan. Ini teks ini justru menyalahi gitu. Jadi bertentangan, Pak. Bertentangan, paradoks itu. Nah, itu juga menyebabkan hadis itu menjadi lemah. Kemudian bertentangan dengan Al-Quran. Pertentangan tadi ya, bertentangan dengan hadis Al-Quran. Oh, kok menyalahi Al-Quran? Maka mesti dilihat dulu apa sebabnya ini. Kalau memang nyata ini berhadapan, maka enggak dipergunakan. Hadis itu dhaif. Nah, banyak hal yang menyebabkan
hadis itu bisa menjadi derajat itu menjadi dhaif, lemah. Tetapi dilihat kalau bukan matannya. Nah, sekarang itu rijalul hadis. Sekarang dari sisi matannya, teksnya. Dhaif pada teks itu atau dhaif pada matan itu ada beberapa kriteria untuk dinyatakan dia sebagai dhaif itu. Tadi sebagian sudah kita jelaskan, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang sahih dan hasan, bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan akal. Nah, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan kemanusiaan, itu juga menyebabkan hadis itu menjadi dhaif. Ya, bertentangan, kecuali bertentangan bukan karena substansinya, tetapi kemampuan kita yang belum sampai, maka kita tidak boleh menyatakan itu hadis itu dhaif. Maka kita mesti lihat kitab-kitab syarah hadis yang menjelaskan kenapa ini dianggapnya matannya yang dhaif. Nah, itulah dua sisi di mana kita harus memperhatikan itu. Nah, Mbak Mila, ini penting nih kaitannya dengan Ramadan. Tentang hadis dhaif ini. Kita di Jakarta dan di sebagian di Jawa itu menjelang Ramadan itu ada nyekar, munggahan itu datang ke kuburan. Yang mereka lakukan itu baca surah Yasin. Kemudian nanti di hari kedua di Jakarta dan di Jawa pada umumnya itu ada hari kubur. Hari kedua itu artinya setelah pertama itu mereka ke kerabat, sanak, famili dan lain sebagainya, hari keduanya ke makam, sama lagi, nyekar lagi. Nah, hadis dhaif yang mereka gunakan itu salah satunya adalah Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surah Yasin pada jenazah-jenazah kalian, orang yang mati. Nah, ayat hadis yang menjelaskan tentang bacakan surah Yasin pada orang yang meninggal, artinya ada yang mengartikan indan naz'i, ketika dia mau meninggal, supaya Allah berikan kemurahannya terlepas dari kesulitan melepaskan roh. Ada yang mengatakan ya indal qabri, ketika dia dimasukkan ke kubur atau berziarah. Nah, penafsiran-penafsiran ini sumbernya hadisnya itu dhaif. Hadisnya dhaif. Ya, para pemirsa, hadis dhaif. Tetapi boleh dilakukan litarghib, karena tujuannya untuk semangat beribadah, semangat mengingat orang yang sudah meninggal, semangat menjalin cinta kasih kepada ibu bapaknya, semangat untuk mendidik kepada anaknya, jangan lupa loh, ini moyangmu, ini keturunanmu, dan semangat itu, targhib itu, dan tarhib. Dia merasa terhindar, ini betapapun hebatnya orang pasti dikubur. Nah, yang semacam itu ulama-ulama seperti Imam An-Nawawi mengatakan ya juzu ay'amala bi haditsid dhaif targhiban ya wa tahriban. Ya, boleh kata beliau melakukan amal dengan hadis yang dhaif targhiban, ya, dalam rangka memberikan targhib semangat, wa tarhiban, dan menambahkan rasa takut boleh. Boleh. Tapi kalau kemudian satu sebelum jeda Pak Kiai, kalau kemudian ada orang yang memilih, saya mah nggak usah deh karena dhaif gitu, saya memilih untuk tidak melakukan atau meninggalkan, itu apakah juga boleh Pak Kiai? Tidak masalah? Ya, memang ada dua orang yang punya pendirian. Ada orang yang punya pendirian hanya mengamalkan hadis yang sahih dan hadis yang hasan saja. Ya, silakan saja kalau ada orang yang punya pendapat yang semacam itu. Tetapi yang mengatakan kebolehan itu bukan kelas ulama biasa. Siapa yang tidak kenal Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ya, Imam As-Subki, dan beberapa ashabus sunan yang mengatakan kebolehannya itu. Ya, jadi kalau saya lebih cenderung pendapat yang kedua, karena memberikan semangat, memberikan pelajaran, itu menjadi sangat penting. Tuh, sepakat Pak. Kita yang tidak suka datang ke makam, tidak suka mendoakan ibu bapak kita,
anak kita besok akan seperti itu. Ya, mau kita berkatakan enggak hadisnya dhaif. Tetapi kita akan mendapatkan kerugian. Niatnya kan tadi ya, menambah semangat, menambah kebaikan kan Pak Kiai Iya. di situ, supaya kita termotivasi untuk melakukan amal soleh kan sebenarnya gitu. Luar biasa. Baik Pak Kiai, seperti biasa kita jeda terlebih dahulu, Iya, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, sebelum kita kemudian menjawab pertanyaan kedua dari Ustazah Rahmi yang belum terjawab, saya ingin tanya dulu Pak Kiai terkait juga tadi ya pengertian atau definisi dari hadis doif, kemudian ada sahih dan hasan. Pak Kiai, berarti sekarang kitanya juga harus kritis untuk cari tahu sebenarnya kalau kita dengar nih hadisnya, kira-kira hadisnya ini doif atau tidak ya, atau hadis palsu atau bukan ya. Berarti kita harus rajin untuk cari tahu dong Pak Kiai. Nggak ada alasan malas sebenarnya. Wajib. Jadi jangan ketika kita mengatakan hadis doif, sorry ya, itu menghinakan ulama-ulama besar. Mentalitas itu berbahaya dari sisi intelektualitas. Sepakat. Karena dia nggak boleh meremehkan ulama-ulama besar. Ya seperti yang saya sebutkan. Saya dulu mengajarkan kepada santri-santri saya, ya para tolabah, untuk mengoreksi apakah hadis ini sahih atau tidak. Maka yang pertama harus mentakhrij hadis itu. Mentakhrij hadis itu ada satu kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis, nama kitab itu. Jadi buku indeks, buku indeks yang mempertunjukkan seluruh hadis yang ada. Dan hebatnya Mbak Mila, yang menulis ini Wensing. Wensing. Orang Nama orang Wensing, orang Barat. Belanda Oh. yang punya kemampuan bahasa yang tinggi. Masya Allah. Wensing. Tetapi karena tulisannya ilmiah dan dia mengabdi kepada keilmuan, ulama-ulama menggunakannya. Yang kedua, Al-Munjid. Munjid itu kamus bahasa Arab yang menulis itu orang Israel. Tetapi karena dia sportif sebagai ahli bahasa, dua ini diterima. Nah, Masya Allah. kita mengajarkan bagi anak-anak murid-murid itu bagaimana mentakhrij hadis. Umpamanya kita dengar ceramah, dengar di televisi, ada satu hadis, innamal a'malu binniyat, ya likulli imri'im ma nawa gitu. Katanya satu saja yang kita ingat. Innamal a'malu umpamanya kalimat. Sudah cukup. Maka kita mentakhrij itu, mencari kalimat itu. Itu maka dari situ kita akan ketemu di mana hadis itu adanya. Di Bukhari, Muslim, atau Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah, 9 atau 6 yang masyhur itu tadi. Sudah ketemu, baru kita buka lagi buku yang kedua. Namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Jarh itu untuk menyatakan jelek. Ya, untuk menyatakan hadis itu tidak bagus. Hadis itu harus dinyatakan perawinya itu tidak punya cacat. Tapi bisa jadi dia ta'dil. Dia punya keadilan, punya kedudukan yang bagus. Nah, apabila dia sudah memenuhi kriteria takhrijnya, kemudian al-jarh wa ta'dil dia sudah menemukannya hadis itu tadi, maka dia lihat as-sarih, melihat pensarahan bagaimana ulama-ulama hadis menjelaskan tentang teks hadis ini. Maka dia akan mengetahui, oh hadis ini gharib, hadis ini asing, tetapi dia pada ala syarti muslimin, tapi periwayatnya sahih. Jelas. Oh hadis ini masyhur, hadis ini aziz, hadis ini ahad. Maka pada level-level itu dia bisa mendudukan. Masyhur ini sudah jadi bahasa Indonesia. Aziz, periwayatnya hanya 2. Ahad, hadisnya sahih tapi hanya 1 periwayatnya.
Itulah cara untuk mengoreksi apakah hadis itu dhaif atau tidak. Mohon maaf para pemirsa, sekarang itu mudah. Kita dengan menggunakan HP kita, kalau kita bertanya kepada Mbah Google atau dengan AI yang ada di WA kita, apakah hadis ini sahih atau dhaif? Maka dalam waktu cepat akan diberikan jawaban. Jadi nggak usah bersusah payah. Tetapi kalau di kalangan santri mereka nggak boleh ya mengetahui kesohihan, kedhaifan hadis itu menggunakan smartphone itu tidak boleh. Karena itu tadi harus ada tahapan intelektual yang harus dijalani ya Pak Kiai untuk betul, membuktikan harus belajar. hadisnya seperti apa. Ya. Kalau buat kita mah boleh gitu. Ya. Pak Kiai, ini ternyata sebenarnya masih ada satu pertanyaan, tapi waktu terbatas. Kita break dulu. Iya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.